Yang dibicarakan ialah pemilu pemuda dalam politik, hampir sama lagu yang populer Ikan Dalam Kolam. Kalaupun Pak Jokowi ini otoriter, pasti orang-orang yang mengkritik keras bahkan menggunakan cacian dan makian ini sudah hilang dari peradaban muka bumi ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang menarik. Kali ini datang dari mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kalla, yang memberikan kritikan terhadap Presiden Jokowi, yaitu menyebut era Pak Jokowi ini sekarang lebih mirip dengan era Soeharto yang semakin lama semakin otoriter. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat si Bapak Yusuf Kalla ini? Kalau saya pribadi sih, saya kurang sependapat, karena jika disebut otoriter ini kurang tepat guys, karena banyak sekali orang-orang yang menyampaikan kritik dengan kasar pun ini masih ada. Contohnya BEM UI kemarin juga masih ada orangnya. Sekarang yang lagi hangat-hangatnya yaitu Rocky Gerung juga masih ada. Jika dibandingkan dengan kepemerintahan Pak Soeharto, pasti orang-orang seperti itu sudah hilang dalam permukaan bumi guys. Oke, tentunya nanti kita akan lihat sebuah berita yang diunggah oleh salah satu channel YouTube. Untuk link video asli sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan nanti kita akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap, agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar. Dan kita juga nanti akan juga cek kevalidan sumber beritanya guys. Oke, langsung saja kita simak cekidot. Yusuf Kalla anggap pemerintahan Jokowi semakin mirip era Soeharto. Chaplin mulai menyerang. Pertanda apakah ini? Waktu zaman Pak Harto juga demokrasi berjalan baik awalnya. Ya. Semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun. Ya. Soeharto itu 10 tahun masih baik. Alamatnya. Setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, muncullah tentang macam-macam, tentang keluarga, tentang berbagai macam masalah. Jujur sangat disayangkan keluar dari seorang sekaliber Yusuf Kalla. Kalau ini keluar dari mulut seorang Rocky Gerung atau yang lain, saya bisa maklum karena track record mereka seperti itu. Tapi manakala keluar dari seorang Yusuf Kalla, ini bagi saya aneh, karena terlihat dengan jelas bahwa Pak Yusuf Kalla ini tidak membaca data dan fakta. Yang konkret saja, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu mencapai 82%. Ini data dan angka serta fakta yang tidak bisa terbantahkan. Belakangan ini kan memang rajin Pak Jika. Kemarin waktu bulan Mei itu ada 5-6 kali dia mengoreksi beberapa kebijakan Pak Jokowi. Semuanya miring lah gitu, pokoknya nggak ada yang benar. Orang-orang ini memang di kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini kan memang dunia ini nggak ada yang benar kecuali mereka itu. Yang lucu itu yang diomongi, yang selalu dilontarkan ke permukaan itu adalah diri mereka sendiri gitu. Ya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin mirip dengan era kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Ia menilai saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter. Waktu zaman Pak Harto, demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Katakanlah dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun muncullah mulai macam-macam berbagai masalah, kata dia lagi. Ia mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI Soekarno. Kalla menceritakan awal mula Republik berdiri tidak jelas sistem negara yang dipakai antara presidensial atau parlementer. Kemudian pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer. Sampai pada tahun 1957 barulah demokrasi presidensial.
setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kata Kala menambahkan syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal 2 periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter. Jadi itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Dasar kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya 2 kali periode. Itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu sudah konstitusi, ujarnya. Menepis pandangan itu, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menilai justru JK yang kerap menyampaikan pernyataan berbau rasisme. Berkali-kali Pak JK itu menyampaikan pernyataan bernada rasis. Itu adalah bentuk politisasi identitas yang lebih berbahaya dan mengancam demokrasi kita, kata Andi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 1 Agustus. Andi menilai JK tak jarang melontarkan pernyataan yang mendorong rasa curiga antar kelompok dan antar agama. Pak JK sering melontarkan pernyataan insinuatif yang bisa mendorong rasa saling curiga antar kelompok. 2 tahun lalu Pak JK juga menyampaikan pernyataan yang mendorong kecurigaan antar agama ketika menyebut bahwa hanya sedikit orang muslim yang masuk dalam daftar orang terkaya, ujarnya. Andi menilai saat era Presiden Jokowi, suasana kebebasan berpikir dan berbicara berjalan dengan baik. Dia lalu mengungkit JK pun pernah menjadi bagian dari rezim Orde Baru. Setiap saat orang bisa mengkritik presiden dan pemerintah lewat media massa dan media sosial. Andi, Yusuf Kala juga pernah menjadi bagian dari rezim Orde Baru yang otoritarian. Tidak hanya politisi PSI yang kesal dengan tudingan JK ini. Politikus PDIP Marwar Sirait tidak sependapat dengan pernyataan dari mantan Wapres Yusuf Kala yang menilai rezim pemerintahan saat ini terlihat otoriter. Marwar merujuk pada tingkat kepuasan publik terhadap rezim Jokowi. Kepuasan publik ke Pak Jokowi itu sampai 80% lebih. Jadi nggak tepat kalau kemudian disebut otoriter, kata Marwar pada wartawan. Marwar berharap penilaian harus objektif bukan subjektif. Ia sangat percaya rezim Jokowi tidak otoriter karena tingkat kepuasan tersebut. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak, memang statement ini sangat disayangkan sekali karena ini kritikan yang keluar dari seorang tokoh yang sangat penting di negara kita, yaitu Pak Yusuf Kala. Namun dibalik itu semua, kalau saya pribadi sih saya rasa saya kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala, karena menurut data dan fakta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo ini mencapai 85% ya guys ya. Jadi kalau dikatakan semakin otoriter, saya juga kurang setuju, karena jika kita lihat fakta yang ada, kalaupun Pak Jokowi ini otoriter, pasti orang-orang yang mengkritik keras bahkan menggunakan cacian dan makian ini sudah hilang dari peradaban muka bumi ya guys ya. Oke. Selain itu, saya juga akan menelisik sebuah berita terkait berita yang ditayangkan ini dari media online terpercaya, dan memang ini benar adanya beritanya ya guys ya. Ini ditulis oleh kompas.com, di mana di dalam judul narasinya adalah Yusuf Kala anggap pemerintahan Jokowi kian mirip era Soeharto. Akan saya bacakan beberapa penggal kalimat dari laman Jakarta kompas.com. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kian mirip dengan kepemimpinan Presiden 2, yaitu Pak Soeharto. Ia menilai saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter. Waktu zaman Pak Harto, demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokrasi kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun memimpin masih baik dalam artian demokrasi. Setelah itu lebih otoriter, ujar Kala dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, itu tadi statement yang dikeluarkan oleh Pak Yusuf Kala. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai apa yang dilontarkan oleh Pak Yusuf Kala. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat Pak Yusuf Kala? Tentunya kita harus saling menghargai pendapat atau kritikan seseorang. Namun kritikan-kritikan juga ada batasnya. Jangan sampai kita mengkritik dengan menggunakan kata-kata kasar, bahkan cacian dan makian guys. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.